Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini sahabat Bapak Ibu? Ya benar, bisa dilewati ya sahabat Bapak Ibu. Amin. New Chapter Message hari ini Senin 15 Agustus 2022 berjudul Hidup dalam Kerajaannya. Matius 6 ayat yang ke-33 menjadi ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Disebutkan demikian: tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat Bapak Ibu, berbicara tambahan adalah sesuatu yang bukan memiliki arti penting, karena namanya tambahan. Bahkan dapat juga mengandung pengertian yang negatif, seperti contoh parasit yang hanya mengambil keuntungan tanpa memberi bantuan dan atau tanpa memberi manfaat bagi lainnya. Nah, ini sama halnya dengan materi dunia yang sering dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hal tersebut dapat menjadi parasit dalam hidup kita, kalaupun kita sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang fokus orientasinya hanya sekedar tambahan-tambahan tersebut. Hal tersebut dapat menjadi parasit dalam hidup kita, kelihatannya, dan seakan-akan kita bisa memilikinya, dan bahkan kita bisa dapat berbahagia memilikinya. Tetapi sahabat Bapak Ibu, sebenarnya justru kita dapat tenggelam dan hanyut dalam percintaan dengan dunia ini. Nah, ini yang harus kita sadari. Ini menjadi tanda awas, tanda bahaya dalam hidup kita. Melalui kebenaran hari ini jelas bahwa untuk hal remeh-temeh atau receh atau tambahan itu sebenarnya tanpa kita meminta, Tuhan tahu kita perlu. Nah, tetapi ada yang harus kita lakukan lebih dahulu, yaitu apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah, agar kita dapat hidup dalam kerajaannya. Bukan nanti, tapi sejak di bumi ini, sahabat Bapak Ibu. Kita harus menyadari ya bahwa kita ini adalah calon anggota keluarga kerajaan Allah yang nantinya akan memerintah bersama-sama dengan yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sudah sewajarnya kita harus hidup sebagai anggota keluarga kerajaan Allah sejak di bumi ini. Nah, tentunya hal ini tidak mudah karena masih ada kebiasaan-kebiasaan anak dunia yang telah menjadi karakter dalam hidup kita. Justru itu, sejak di bumi ini Tuhan didik agar kita dapat memiliki karakter selayaknya anggota keluarga kerajaan Allah. Oleh karenanya yang harus kita lakukan yaitu harus mencari dahulu kerajaan Allah, agar kita dapat hidup dalam kerajaannya. Artinya apa? Kita harus berusaha sungguh-sungguh dengan tekun untuk dapat hidup dalam pemerintahan Allah. Bukan setengah-setengah, tetapi harus seutuhnya dan sepenuhnya hidup dalam kontrol dan kendali Allah. Hidup kita bukan lagi soal aku, sahabat Bapak Ibu, tetapi semua hanya mengenai Allah. Semua hanya tentang Allah. Tidak ada lagi keinginan kita pribadi, melainkan semua yang kita lakukan karena Allah Bapa menginginkan agar kita melakukannya. Sehingga apa yang Allah Bapa tidak inginkan, kita juga tidak lakukan. Kalau Tuhan senang, Allah Bapa senang, itu yang kita lakukan, dan kita pun turut merasa senang. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak merasa senang, Tuhan tidak merasa bahagia, kita juga tidak turut merasa bahagia, kita juga tidak turut merasa senang. Tuhan adalah kebahagiaan kita. Itu hidup dalam kerajaannya. Sudahkah kita mencari kerajaan Allah dalam hidup kita di kesementaraan ini? Atau justru kita masih hidup suka-suka kita sendiri? Nah, ini yang menjadi perenungan kita ya. Kalau kita masih mencari hal-hal yang remeh-temeh dan receh, mari kita berubah yuk selagi masih ada kesempatan. Demikian chapter message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.